Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agustin Nur Hasanah, Sintara Diva Mahardika, Dewi Adha Handayani, dan Siti Junisah akan membahas evaluasi pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Kausar Eka Wardana. Discussion part-nya, yang pertama, bab pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari evaluasi. Pada bab 2, kita akan membahas mengenai dasar teori evaluasi, dasar teori tes, dan dasar teori teknik analisis butir. Pada bab 3, kita akan mencoba membahas uji coba butir soal, dan pada bab keempat, kita akan membahas kesimpulan. Pada bab pertama, pendahuluan, kita akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari evaluasi. Pada latar belakang, evaluasi di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya evaluasi di bidang pendidikan, maka kita sebagai bagian dari pendidikan tersebut tidak bisa menentukan kebijakan dalam pendidikan. Dengan demikian, evaluasi berperan dalam memberikan informasi mengenai gambaran kondisi aktual siswa di dalam proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik bagi guru berdasarkan hasil kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi serta menganalisis soal-soal yang baik, kurang baik, dan tidak baik. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi serta menganalisis tingkat kesukaran atau kesulitan soal. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi serta menganalisis daya pembeda antar soal. Selanjutnya yaitu ada dasar teori yang akan membahas mengenai dasar teori evaluasi, dasar teori tes, dan teknik analisis butir. Yang pertama, pembahasan evaluasi akan dijabarkan pengertian, tujuan, dan fungsi. Untuk tes, ada pengertian, ada ciri-ciri, langkah-langkah, dan bentuk tes. Dan untuk teknik analisis butir, ada pengertian dan macam-macam bentuknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustin Nur Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya kepada moderator, di sini saya akan memaparkan pengertian dari evaluasi. Oke, menurut Ralph Tyler, evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kemudian yang kedua, menurut Batch and DBM yang mengatakan bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan atau yang pertama, penilaian bersifat selektif. Maksudnya, dengan mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Kemudian, penilaian berfungsi diagnosa. Dengan mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya, maka akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. Selanjutnya, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Kemudian yang terakhir, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Maksud dari fungsi penilaian sebagai pengukur yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor,
yaitu yang pertama faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Agustin atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai tes hasil evaluasi. Menurut Zainal Arifin, tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Selanjutnya, ada dua macam bentuk tes. Yang pertama yaitu ada tes objektif, merupakan tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain yang pertama ada tes betul salah, yang kedua ada tes pilihan ganda, yang ketiga ada tes menjodohkan, dan yang terakhir ada tes analisa hubungan. Yang kedua, ada tes subjektif, pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai ini merupakan sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dewi Adha Handayani. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama, ada reliabilitas. Di sini, dapat juga disebut keterandalan yang berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi memberikan hasil yang tepat. Lalu yang kedua, ada validitas. Validitas di sini maksudnya ialah tepat, benar, dan sahih atau absah telah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil objektivitas, menekan ketetapan atau konsistensi. Lalu yang ketiga, ciri tes yang baik yaitu adanya daya pembeda. Daya pembeda di sini maksudnya yaitu kemampuan butir atau soal atau item dalam membedakan siswa yang pandai maupun yang kurang pandai. Lalu, ciri tes yang baik yang terakhir yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta pelatihan dalam menjawab butir soal tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi. Selanjutnya, baik, untuk analisis tingkat kesukaran akan dijelaskan oleh Siti Junisa. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada analisis tingkat kesukaran. Dengan P sama dengan B per N. Keterangan P sama dengan tingkat kesukaran, B jumlah peserta tes yang menjawab benar, dan N adalah jumlah peserta tes. Di mana P, jika P lebih besar dari 0,75, maka soal tersebut masuk dalam kriteria mudah. Dan jika 0,25 kurang dari P, maka kurang dari 0,75, maka soal tersebut masuk kriteria sedang. Dan jika P kurang dari 0,25, maka kriterianya masuk kepada sulit. Baik, terima kasih Selanjutnya kepada Siti Junisa atas pemaparannya. Selanjutnya,
Selanjutnya, analisis dari pembeda akan dipaparkan oleh Saudari Agustin Nurhasana. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, analisis dari pembeda. Yang pertama, indeks diskriminasi. Rumusnya D sama dengan PA dikurang PB. Keterangan D sama dengan indeks diskriminasi, PA sama dengan proporsi peserta yang menjawab benar di kelompok atas, PB sama dengan proporsi peserta yang menjawab benar di kelompok bawah. Kemudian yang kedua, daya pembeda atau poin serial. Rumusnya RPBIS sama dengan XI dikurang X dibagi SX dikali PI dibagi 1 dikurang TI. Keterangannya, RPBIS sama dengan koefisien korelasi poin di serial. XI sama dengan rata-rata skor X untuk peserta tes yang menjawab benar item atau butir ke I. I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian X sama dengan rata-rata skor X, SX sama dengan standar deviasi atau simpangan baku skor X, PI sama dengan proporsi peserta tes yang menjawab benar ke I, yaitu I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agustin atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis validitas. Analisis validitas di sini merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas menggunakan korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus RXY N sigma XY per sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana RXY sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan. Dalam menghitung menggunakan rumus simpangan atau angka dasar, kadang terdapat perbedaan dalam hasil penghitungan. Akan tetapi, perbedaan tersebut bisa diabaikan karena perbedaannya biasanya sangat kecil. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai analisis reliabilitas yang akan dipaparkan oleh Saudari Dewi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, analisis reliabilitas yaitu menggunakan rumus KR20 yang dimana R11 dengan rumus R11 yaitu N dibagi N dikurang 1 dikali S pangkat 2 dikurang sigma P kali Q lalu dibagi dengan S pangkat 2. Dengan keterangan R11 sama dengan reliabilitas tes secara keseluruhan. Lalu P sama dengan proporsi subjek yang menjawab item dengan benar. Lalu yang Q sama dengan proporsi subjek yang menjawab item dengan salah. Lalu sigma PQ yaitu sama dengan jumlah hasil perkalian antara P dan Q. N sama dengan banyaknya item. Lalu S pangkat 2 yaitu standar deviasi dari tes atau standar deviasi adalah akar varian. Lalu cara mencari S kuadrat yaitu dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N lalu dibagi lagi dengan N. Dengan keterangan S2 sama dengan varian selalu dituliskan dalam bentuk kuadrat karena standar deviasi kuadrat. Lalu sigma X kuadrat sama dengan kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa. Lalu sigma X kuadrat jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa. Dan yang terakhir yaitu N sama dengan banyaknya subjek pengikut tes. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada Saudari Dewi atas pemaparannya. Selanjutnya, pembahasan mengenai analisis efektivitas distraktor akan dibahas oleh Siti Junisa. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya ada analisis efektivitas distraktor. Suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih 5% peserta tes. Suatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, ditulis kembali karena kurang baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Siti Junisa atas pemaparannya. Selanjutnya, yaitu ada uji coba butir soal. Untuk uji coba butir soal yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Agustin Nur Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini uji coba yang saya lakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama, tempat dan waktu uji coba. Tempat pelaksanaan uji coba butir soal di SD Negeri 014 Muara Jawa. Waktu uji coba pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 10 sampai dengan selesai. Subjek dan objek uji coba yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah siswa yang bersangkutan. Objek uji coba semua murid siswa kelas 6C yang berjumlah 21 siswa. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu instrumen uji coba. Uji coba pelaksanaan secara daring menggunakan aplikasi Google Form dengan jumlah soal sebanyak 25 butir soal dengan bentuk tes objektif dan jenis butir soal pilihan ganda dan esai. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Selasa 23 Maret 2021. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Agustin. Selanjutnya, yakni ada uji coba butir soal oleh saya sendiri, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tempat dan waktu uji coba, tempat pelaksanaan uji coba butir soal, yaitu di SD Negeri 001 Sungai Kunjang. Waktu uji cobanya hari Senin, tanggal 12 April 2021, pukul 7 sampai dengan selesai. Subjek dan objek uji coba, yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan. Objek uji coba merupakan semua murid kelas 5B yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data, instrumen uji coba pelaksanaan secara tertulis dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal dengan menggunakan aplikasi Google Form dan berbentuk tes objektif dan jenis butir soal pilihan ganda biasa. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Senin 12 April 2021. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dewi Adahendayani. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu uji coba butir soal oleh saya sendiri dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tempat dan waktu uji coba, tempat pelaksanaan uji coba butir soal di SD Negeri 027 Sungai Kunjang. Waktu uji coba yaitu hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Subjek dan objek uji coba yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan. Objek uji coba semua murid kelas 5C yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data instrumen uji coba pelaksanaan secara tertulis dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal dengan bentuk tes objektif dan jenis butir soal pilihan ganda biasa. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Kamis 27 Mei 2021. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada
kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Dewi Adhandayani atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Junisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada uji coba butir soal oleh saya sendiri dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tempat dan waktu uji coba. Tempat pelaksanaan uji coba butir soal di MI Al-Istiqomah Loajanan. Kemudian waktu uji coba, hari dan tanggal hari Kamis 27 Mei 2021. Pukul 10 sampai dengan selesai. Subjek dan objek uji coba yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian ada objek uji coba semua murid kelas 5 yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data itu adalah instrumen uji coba pelaksanaan secara daring menggunakan aplikasi Quizzes dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal dengan bentuk tes objektif dan jenis butir soal pilihan ganda dan esai. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Kamis 27 Mei 2021. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Junisa atas pemaparannya. Selanjutnya yakni ada kesimpulan. Evaluasi di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya evaluasi di bidang pendidikan, maka kita sebagai bagian dari pendidikan tersebut tidak bisa menentukan kebijakan dalam pendidikan. Evaluasi berbentuk tes merupakan salah satu alternatif dalam melakukan penilaian dalam pendidikan. Soal-soal yang telah disusun berdasarkan pertimbangan tidak dapat kita anggap bahwa soal tersebut sudah baik tanpa adanya evaluasi yang kita lakukan sendiri. Ya, terima kasih. Itu saja pemaparan dari kami. Jika ada salah dalam perkataan atau saat pemaparan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.